Seorang pria membuat penemuan yang mengerikan. Adiknya, yang jelas-jelas memiliki cacat di kaki kirinya hari ini, tiba-tiba tampak memiliki cacat di kaki kanannya. Ketika adik laki-lakinya bertanya tentang hal itu, kakak laki-lakinya hanya mengatakan bahwa dia berhalusinasi. Lalu dia kembali menggunakan kaki kirinya dan terpincang-pincang keluar pintu. Saat itu Jack tidak terlalu memikirkannya, tetapi selama makan malam itu, dia dengan jelas mendengar suara dentuman dari langit-langit. Namun keluarganya bersikeras bahwa itu hanya hujan di luar. Secara kebetulan, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di luar jendela, dan ibunya ikut memberikan alasan, seolah-olah dia sengaja menutupi sesuatu. Dengan semua orang memberikan cerita yang bertentangan, Jack tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Larut malam itu, pria itu terbangun, hanya untuk menemukan adiknya telah pergi dari kamar mereka. Namun pagi berikutnya, adiknya kembali berbaring dengan tenang di tempat tidur, bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik semua ini. Jack memberitahu keluarganya setelah makan malam bahwa dia perlu belajar untuk ujian dan meminta adiknya untuk beristirahat dulu. Tepat tengah malam, dia berpura-pura tidur nyenyak. Benar saja, saudara laki-lakinya diam-diam mendekatinya dari belakang dan perlahan mengambil pensil otomatis dari meja, mengarahkannya ke mata Jack. Setelah yakin Jack tertidur, saudaranya diam-diam keluar rumah. Mendengar suara itu, Jack tersentak bangun dan mengikutinya. Tak lama kemudian, ia melihat saudaranya berjalan keluar tanpa sedikit pun pincang dan melangkah cepat untuk menghentikan taksi. Tak percaya, Jack segera memanggil taksi lain untuk membuntuti mereka. Mereka akhirnya berhenti di sebuah gang terpencil. Kemudian Jack melihat saudaranya berjalan menghampiri dua pria, seperti bos geng. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa kedua pria itu sebenarnya adalah petugas polisi yang telah membantu menangani kasus keluarga mereka beberapa hari sebelumnya. Saat itulah, Jack teringat sesuatu dari sebulan yang lalu. Setelah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi, orang tuanya menyewa sebuah villa di pedesaan untuk membantunya memulihkan mentalnya. Ketika mereka tiba, Jack merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan dengan rumah itu. Selama proses pindah, pemilik rumah secara khusus memperingatkan mereka untuk tidak pernah memasuki kamar di ujung timur lantai 2. Jadi Jack akhirnya berbagi kamar tidur dengan saudaranya. Tetapi sejak pindah ke rumah itu, hal-hal aneh mulai terjadi satu demi satu. Dentuman konstan dari langit-langit, tingkah laku misterius saudaranya, dan yang terpenting, orang tuanya bertingkah seolah menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, Jack mendengar suara-suara aneh lagi dari ruangan terlarang itu. Dia mengendap-endap ke pintu untuk menyelidiki, tetapi saudaranya tiba-tiba menariknya kembali. Setelah itu, saudaranya membawa Jack ke taman. Sebelum mereka sempat banyak bicara, ayah mereka menelpon, memerintahkan saudaranya untuk segera pulang. Jack tidak punya pilihan selain berjalan sendirian di bawah payungnya. Tak lama kemudian, dia melihat seseorang diseret secara paksa ke dalam sebuah van oleh sekelompok pria. Dia bergegas mendekat dan menghafal nomor plat kendaraannya. Sesampainya di rumah, setelah memberitahu orang tuanya bahwa saudaranya telah diculik, Jack pingsan selama 2 hari berikutnya. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan saudaranya, tetapi ketika polisi menyelidiki, mereka mengklaim tidak ada catatan tentang van yang dijelaskan Jack. Selain itu, karena Jack telah mengkonsumsi obat untuk neurastenia, pihak berwenang tidak sepenuhnya yakin dengan ceritanya. Selama waktu itu, Jack terus mengalami mimpi buruk. Yakin bahwa ada kekuatan misterius yang bersembunyi di dalam kamar lantai 2 itu, dia yakin semua kejadian aneh di rumah itu